gue ngomong apa adanya, gue pensiun karena gue harus begini. Ini gue spill, jadi lu bener-bener baru orang yang gue spill tuh baru lu Gila, oke. secara publik ya. Jadi, Hey, what's up guys? Welcome back at Mas Dika di channel Dimasau. Alright guys, welcome back di Dims Vlog episode 3 ya. Buat yang belum nonton vlog kedua, kalian bisa nonton guys, cek. Dan vlog pertama juga, karena bakal ada banyak episode-episode vlog lainnya guys di channel ini, biar nggak live streaming doang. Alright guys, jadi hari ini gua mau makan siang guys. Hari ini gua mau makan siang di luar. Makan siang luar di daerah Kuningan ya, di daerah Kuningan. Tapi gue lagi janjian nih, mau ngobrol-ngobrol. Janjian sama siapa, ditunggu aja. Yang pasti kalian harusnya sudah kenal. Beliau termasuk salah satu legend pemain RF Online Indonesia. Dan ya kalian pasti udah tahu lah ya. Oke, tapi sebelum video ini dilanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa diinjek-injek tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat di like guys, alright? Oke guys, hari ini gue habis ngobrol-ngobrol banyak nih. Banyak lah pokoknya hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dengan orang-orang ya. Banyak banget guys. Gue hari ini dapat sesuatu yang banyak. Niatnya cuma makan siang, ngobrol biasa gitu. Tiba-tiba dapat banyak lah hal-hal baru lah dari Mas Nanda. Sekali lagi kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Nanda 66 Prince. Apa kabar Mas Nanda? alhamdulillah baik. Apa kabar ya? Kita sama lagi, padahal kita udah ngobrol 2 jam Udah ya? 2 jam, Bos. Udah 2 jam ya ngobrol ya? Gue pengen nanya aja ke Mas Nanda. Pertama-tama, lu ada keinginan main RF lagi ya? Gak ada. Kalaupun main paling cuman sekedar login sih. Sekedar login, terus iseng-iseng farming mungkin. Iseng-iseng farming? Lu farming lu? Iya, gue petani ether coy. Serius lu? Pada zamannya. Dengan cara GG lu tuh lu farming? Gue farming. Sorry ya Mas Nanda ya. Sekarang nih ya, orang kalau udah ngerasa dirinya bisa beli equip, dia nggak ada tuh nyentuh ether buat farming tuh udah males. Ya esensinya hilang dong. Esensinya hilang. Karena kan RF tuh kayak negara ya. Soalnya kayak lu ada setup petani di situ, lu ada politik di situ, lu ada funnya itu kan the whole package-nya di situ. Kayak, jadi bukan berarti lu ada di top levelnya atau arkonnya, tapi lu nggak ngelakuin bertani tadi ya. Karena gini, kalau lu nggak jadi petani, gimana lu tahu rasanya jadi petani? Enggak, gue pengen jawab ya. Gue pengen nanya, pada zaman lu dulu, Arkon bertani? Gue bertani. Lu bertani? Saksi hidupnya banyak. Gue dirusuin James, dirusuin segala macam tuh gue lagi bertani coy. Lu tahu sekarang Mas Nanda, ketika Dewan nih nyentuh ether nih, dikatain Dewan miskin. Iya, gue juga digituin. Lo digituin? Gue digituin. Oke. Dewan miskin atau apa gitu. Tapi balik lagi, gue main game kan esensinya kan buat having fun. Nomor 2 itu baru mikirin ras. Nomor 3 hubungan lo sama rasain itu dipikirin gitu. Oke. Jadi kalau gua ngomong hubungan sama rasain, berarti lo mikirin petani mereka juga. Bahkan lo mikirin juga ngerusuin petani mereka. Tapi lu fun menjalani itu, lu bertani gitu sambil nanti war. Boring sih anjing, cuman ya apa ya kalau di zaman dulu lo meleng dikit tuh pasti ada yang lo harus bunuh gitu. Pasti dirusuhin. Bener sih. Dan pada akhirnya pun esensinya bukan bertani, jadi rusuh di situ gitu. Tapi apakah gue tetap bertani? Tetap bertani. Habis sudah kelar, dah. Tapi lu tetap beli mata uang dong. Kalau lagi butuh banget pengen beli nuk atau something. Enggak, Boleh lu tani. Boleh jujur. Kebanyakan sih donasi ya dari teman-teman apre. Serius? Di zaman itu. Ada yang begitu? Uang itu apalagi untuk kebutuhan negara nih. Untuk kebutuhan bangsa, lah ya. Itu banyak tuh. Bahkan mantan Arkon atau ngasih gitu. Wild Gede. Kayak ini mata uang gitu. Bahkan yang gua tahu banget tuh free player gitu, satu clan RF community atau apa, mereka patungan loh. Patungan. Beli nuk, apa. Anjing, sekarang nggak ada. Stigma 3 loh. Itu stigma 3 mereka begitu. Lu tahu gua pas jadi RL terus stigma 3 dikata-katain. Dikata-katain pasti. Cuma gua nggak tahu ya kalau di sekarang separah apa. Wah. Kan balik lagi tadi gue ngomongin esensi game aja beda. Beda. Iya. Masih ada beberapa teman-teman lama yang suka hinggap di RF tertentu. Jadi mungkin kadang-kadang gue
Bahkan gue pernah main RO Return, RO Return lo main? Sempat gue mainin karena ada teman-teman gue lagi main di situ. Oh, oke. Tapi gue anonimus, jadi kadang-kadang doang tiba-tiba masuk Ya, ID-nya entah apa gitu. Namanya juga nggak mungkin 666 Nggak Prince, mungkin. mungkin. Karena biasanya diambil juga sih. Oh. Bang anjing. Iya. Tuh guys ya, ada kemungkinan padahal udah gue ceritain nih. Bangsatnya RF sekarang nih udah gue ceritain nih. Dulu farming ya, gue baru tahu nih. Nih baru tahu gue jujur ya. Farming. 66 Prince farming. Gue korbannya Gyms, jadi korban rutin Gyms di Ether di, ya udah pasti sih, nggak mungkin nggak. Jadi, dan gue nggak bisa bunuh dia, jadi ya udah pasrah aja. Paling manggil. Oke, pertanyaan kedua. Gue inget banget nih ada yang nanya pertanyaan kedua. Pas itu viral video yang YouTube 666 Prince. Oke. Itu banyak banget yang nonton, banyak banget itu yang nonton. Di YouTube sampai sekarang masih ada. Itu lu sendiri yang main dan nge-record apa orang lain? Itu gue sendiri yang main, gue yang nge-record sama nyesuaiin lagunya. Jadi teknologi dulu kan belum kayak sekarang. Belum. Itu ya masih 270p ya beberapa lah. Jadi yang di konsep saat itu kan taunya ya ngebikin video tuh esensinya sebenarnya bukan buat gue sih. Jadi bangsa gue tuh banyak saat itu yang kalau rusuh mati duluan. Mati duluan. Jadi mereka nggak tahu kondisi di depan tuh gimana sih. Oke. Jadi video itu dibuat sebenarnya tujuannya buat mereka. Bukan buat lu pamer equip lu gitu ya. Karena orang ngira, wah ini gila nih. Enggak. Siapanya Casanova nih gitu kan. Gue udah pernah cerita lah equip gue dari siapa, terus sifatnya pinjam karena punya bangsa. Karena konsepnya kan kalau RL itu kan titipan bangsa tuh. Karena lu punya kewenangan ngelakuin komando, perekonomian bangsanya juga lu. Jadi bener-bener literally lu titipan. Konsep itu juga ya, minjemin equip itu juga munculnya dari mereka, bukan gue yang minta. Oke. Jadi kayak gue sempat mention Acong dulu, ada tuh yang punya relik. Dia yang nawarin gitu, dia sempat naik gak? Sempat. Tujuannya buat apa? Ya. Ini yang ngomong dia ya, bukan gue. Jadi dia bilang, Nan, malu-maluin anjing, masa lo Arfon bawainnya tombak doang. Bahkan gue ngeliat di videonya lu pakai launcher. Iya, gue pakai launcher seadanya tuh. Warrior pakai launcher, gue baru ngeliat di lu doang. Terus gue nembak berapa kali nggak mati tuh. Dipinjemin lah yang plus 6. Pinjemin. Dikasih. Tapi nggak ngomong buat video ya. Jadi emang gue lagi iseng-iseng nembak di sete itu dicengin sama anak-anak. Jadi apaan tuh Arkon, nggak ada damage-nya segala macam, di trade gitu. Jadi ya udah gitu. Dan itu komunikasinya via apa dulu? Yahoo Messenger. Yahoo Messenger bro. Jadi zaman dulu tuh masih, tapi gini, saat meminjamkan barang itu nggak pakai chat pribadi. Gimana? Jadi dia cuman tiba-tiba nge-trade gitu. Oh, nge-trade. Dan kadang-kadang gue lupa itu orangnya siapa. Gue nggak tahu. Di Whips enggak ada, langsung ada trade gitu. Plus berapa gitu. Jadi kadang pernah satu kasus gue tuh ketiduran gitu ya. Udah jam 2 pagi. Gue punya 3 item punya orang yang gue nggak tahu itu punya siapa. Jadi pagi-pagi gue heboh. Woi, ini minjemin gue siapa kemarin? Lu nggak tahu tuh? Gue nggak tahu. Ya ngaku-ngaku banyak lah. Gak ada game CP juga. Gak ada. Lu tau game CP kan tapi? Tahu. Game CP jadi kayak lu bisa lihat, ya story thread-nya kelihatan. Dulu nggak ada bos. Kayak gitu. Jadi lu modal kepercayaan, modal lo nanya tuh equip siapa, dan gue pernah salah balikin. Tapi ya udahlah ya, dibalikin lagi. Tapi itu viral banget itu. Salah satu video RF zaman dulu yang view-nya paling banyak. Video 666 Prince. Ya, itu lu sendiri yang edit juga lu edit sendiri. Jadi gue di race itu suka random gitu. Jadi gue tuh suka ngomong. Lu berapa lama sih ngejabat jadi RL? Turun naik sih. Turun naik. Dulu tuh ada sistem rotasi RL. Oh, oke, sekarang juga ada. Rotasi RL. Tapi sebelum ada sistem itu tombak-tombakan. Jadi kayak Jadi kayak yang gue mau naik, dia mau naik. Tapi kalau keinginan untuk jadi RL jujur nggak ada. Jadi lu adalah RL yang diutus oleh rakyat? Nggak juga sih, dipaksa. Dipaksa. Kalau diutus kan beda ya. Ini beda. Dipaksa. Jadi kayak di warnet itu dipaksa. Oh, lu dulu main di warnet? Iya, gue main di warnet. Gue main di warnet. Gak di rumah? Gue anak warnet, jarang pulang. Jadi lu login paket malam gitu? Paket malam. Jarang di rumah, udah. Kan circle pertamanya Revoltech atau Akresia bisa kompak itu dari warnet gua dulu. Dari warnet gua terus ke warnet Surabaya, gua nggak salah Surabaya. Warnet Surabaya ini gua yakin ya pasti banyak yang bakal komen. Gue satu warnet sama Nanda. Di Surabaya. Jadi anak-anak bocil-bocil tuh dulu ya
Kalau sekarang kan bocil dark system ya. Kalau dulu bocil susah dibilangin. Bocil susah dibilangin. Biasanya ditoyor dulu baru oh ya udah. PC di rumah ada gitu. Ada, Cuman, tapi lu lebih essence main di. iya. Karena kadang gua nggak bisa ngontrol semuanya dari chat race doang gitu. Jadi harus ada yang nge-spam chat gua, apalagi dengan spam chat kayak jual ini, jual itu, terus belum lagi ada yang komen-komen konyol gitu. Karena Atresia itu emang di zaman gua paling bangsat tuh. Paling bangsat. Gue lagi komen apa? Lu kalah masa apa gimana sih bisa stigma 3 misalnya pada saat itu? Ya 2 lawan 1. Oh, lu dialiin. 2 lawan 1. Tapi bisa dari stigma 3 ke HR bisa? Bisa. Jahat dikit, cuman bisa. Bisa. Rasanya gimana tuh pas lepas stigma 3 terus HR pertama kali? Apakah ada selebrasinya apa gimana? Ya. Ingat ya, masih ingat ya? Rusuh sih, maksudnya di warnet ya rusuh. Euforianya dapat. Pas pecah gitu cipet itu teriak semua. Teriak semua. HR pertama kali. HR pertama kali. Itu pada. Tapi ini gini ya, HR pertama kali sama HR settingan beda. Oke. Jadi sebelum gue udah pernah ada yang HR, tapi settingan. Oke. Bukan lo fight gitu. Di situ bener-bener lo bawa masa, lo fight di Crackmine buat dapetin HR gitu. Ini beneran. Kalau yang sebelumnya itu settingan. Bukan gue ya. Bukan lo ya. Gue lupa akunnya siapa tapi pernah. Jadi dikasih HR. sama perjuangin kan beda. Jadi ketika pas lu dapat dari stigma 3 terus turns out tiba-tiba bisa HR tuh lu perjuangin, euforianya gila banget di warnet. Gila banget, dan itu secara nggak langsung tuh tanpa harus gua doktrin apapun. Lu nggak ngasih hadiah CB kayak zaman-zaman sekarang tuh. Hadiah CB 10 juta gitu dari RL. Nggak pernah. Mereka war hanya untuk HR, ya udah HR. HR itu hadiah. Karena dulu kan makanya gue bilang. Dengar ya adik-adik ya, HR itu hadiah. Lo tahu pas gue RL, bang, hadiahnya apa bang? Kalau CB, bang, kalau win hadiahnya apa? Kalau dulu tuh konsepnya gini, lu CB tuh gue ludahin. Gimana? Lu CB gue ludahin. Oke. Gitu. Jadi, maksudnya gimana? Jadi gini konsepnya tuh. Jadi siapa yang berhasil ngedapetin CB, biasanya kita spill tuh chatnya. Dia ada di sini nih, dia ada di sini. Jadi malah kita kerjain. Oke. Tahu udah hal. Maksudnya kayak udah menang juga. Oh, nggak ngincar golnya ya, nggak ngincar golnya. Nggak nyampe sana. Kalau bisa sampai gol ya bagus. Tapi justru gini, esensinya kan seru-seruan. Ya. Jadi seru-seruannya kayak gitu. Lu dikejar siapa, dan tugas lu ngebagi orang untuk ngejaga dan nge-spill informasi itu yang menarik kan. Jadi lu kayak mengaktifasi berapa orang yang online untuk jaga dari sisi sini. Jadi itu seru sih. Dulu di zaman itu gua mengalami. Lu masih ingat tuh euforianya? Perasaan tuh kayak, oh ternyata seenak ini yang kontrol orang gitu. Pernah ada terbesit bener. Jadi pernah ada satu mantan admin, ya. Itu gua fungsiin jaga di pintu depan Crackmine yang nggak akan dapat musuh apapun. Oke. Alasannya cuman bener-bener gua nggak mau kebalap tuh poin gua yang di PVP itu kok. Oh iya tahu poin atas. Ya. Gua nggak mau dia ngebalap gitu. Sekompe itu berarti lu dulu. Iya, jadi gua kayak lu di depan aja dah, jagain. Ya udah. Enggak protes orang. Enggak protes. Karena masa nurut sama lu gitu. Nurut, cuman karmanya ada. Gua enggak dapat bunuh juga sih gitu. Jadi ya udah. Gila. Jadi seenak itu sih di zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Sekarang udah enggak ada tuh. Sekarang CB tuh orang kalau ada hadiah CB baru turun. Nggak ada. HR itu ya udah gini, HR. Hadiah berupa materi itu dulu ada. Dulu ada, tapi sifatnya bukan dari artwork. Patungan. Jadi dari koko-koko tersayang gue di koko ya. Itu kadang-kadang suka teriak, kalau CB-nya gol, gue beliin motor. Kalau CB-nya gol, gue kasih duit sekian. Oh, berarti itu random. Emang sudah ada dari dulu berarti ya seperti itu ya. CB ada, kasih motor lah. Nggak sering ya, nggak sering. Jadi kayak kadang-kadang koko-koko tersayang itu ya, ngelihat warnya itu sealot itu, keluarlah untuk motivasi. Dan biasanya gue ngomel. Lu ngomel? Biasanya lu nggak seneng? Enggak. Harusnya kan lu seneng kayak, wih bangsa gue turun semua nih habis ini nih. Oh enggak? Karena gini, kalau lu udah ngeset sesuatu dengan value duit, motivasi lo dari duit, lo akan bentuk seisi game dengan motivasi duit. Dan ini hal yang nggak bisa lo pungkirin gitu. Jadi, ini adalah yang terjadi di RF sekarang. Nah iya pasti. Karena kan sekarang kan bisnis bos. Betul. Ini bisnis udah nggak bisa lo pungkirin. Jadi udah beda konsepnya dengan saat ada satu game developer membawa secara fair. Terlepas cheat ya. Iya. Tapi gue akuin saat itu dia membawa satu game dengan kemasan fairness.
Tapi yang dialami beratus orang di dalam game itu, ya itu fair. Oke. Lu ngetok atau apa itu hoki-hokian. Hoki-hokian, betul. Nah saat udah ada item mall, baru lo bisa ngomong, oh ini menang duit gitu. Tapi terlepas menang duit, masih fair. Masih fair. Masih fair. Karena toh yang tajir kan nggak cuma sebelah sana, sebelah sini juga ada yang tajir. Dan ada pun yang tajir tapi nggak hoki. Sekarang gue tanya, setajir apapun lo nggak bakal bisa menghalau satu bangsa. Betul. Nggak ada orang yang nggak Nggak mati ada. digebukin satu bangsa. Nggak ada. BK-nya Korra, Chin namanya kalau nggak salah waktu itu. Oh bukan, Baby Lunar. Baby Lunar. Sekeras itu, tapi dilewatin satu bangsa dia nggak bisa defense chip. Nggak bisa juga. Paling ngerusuh-ngerusuh doang. Jadi dulu RF se-fair itu. Jadi saat ada orang yang bahkan sekelas James ya, Iya. tidak mengiming-imingi hadiah. Awal-awal enggak. Gua nggak tahu ya setelah gua pensiun. Tapi awal-awal nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar pure. Ini harga diri bangsa sih. Lo ngomongin harga diri bangsa, kapabilitas lo sebagai human being, Yes. nggak sebagai apa, sebagai human being. Karena lo harus berempati kan ke bawah. Nggak cuman sekedar gua mau win, nggak gitu konsepnya gitu. Karena kalau lo mau ngomongin win, di belakang situ tuh ada orang yang sedang berusaha keras ngebuang waktu Buang kuliahnya. waktu. Iya, betul. Atau apa. Pokoknya nyempetin waktu lah. Iya, jadi harganya semahal itu. Semahal itu. Main game itu semahal itu harganya. Jadi dan di umur gua saat itu gua udah menyadari itu. Jadi ada orang yang luangin waktunya buat kerja, buat main, ikut war. Lu harus hargain Lu pakai gitu. joki nggak sih? Enggak, tapi pada akhirnya mendekati masa pensiun, ID gua di-share. ID lu di share. ID gue. Yang mainin siapa aja? Lu nggak bayar. Nggak pernah bayar gua. Jadi itu anak-anak net sih. Oke. Anak-anak net kadang ada yang entah dari mana ya lokasinya pinjem ID. Biasanya circle Arkon dan mantan Arkon masih gua kasih. Gua nggak pernah ketemu nih. Nggak pernah ketemu tapi lu kasih. Oke, last pertanyaan Mas Angga. Ini ditanya juga sama pas gua lagi streaming. Apa tuh? Selebrasi ketika gue pengen tahu cerita langsung dari lu, selebrasi ketika lu pas pensiun, katanya sampai banyak mobil parkir depan rumah lu segala macam, ada bemo segala macam. Gue pengen tahu langsung dari lu. Gue ngomong apa deh? Gue pensiun karena gue harus begini. Ini gue spill. Jadi lu bener-bener baru orang yang gue spill tuh baru lu. Gila, oke. Secara publik ya. Lihat, gue aja ngelihat namanya lagi berseliweran di 213, gue chaos. Jadi gue pertama kali kenal sama dia gara-gara dia gue chaos.